Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mau menyampaikan analisis kami tentang kurikulum di negara Mesir yang akan disampaikan oleh Mustika Nur Hasanah dengan NIM 230402061, Daya Cahya Hapsari dengan NIM 230402071, dan saya sendiri Ahmad Khairizati dengan NIM 230402076. Analisis kami mencakup karakteristik kurikulum di negara Mesir, struktur pembelajaran matematika, dan hal apa yang dapat diimplementasikan di negara kita, Indonesia. Baik, yang pertama yaitu mengenai karakteristik kurikulum di Mesir, yaitu mengenai kurikulum nasional. Penyusunan kurikulum di Mesir dilakukan dengan tim. Jadi kerjanya berdasarkan tim. Tim tersebut terdiri dari konsultan, para ahli, para profesor pendidikan, supervisor, dan beberapa guru-guru yang berpengalaman. Adapun hasil rumusan kurikulum tersebut diserahkan kepada Dewan Pendidikan Perangkat Universitas yang bertugas mengesahkan dan meresmikannya. Dalam pelaksanaannya, secara umum sekolah dan setiap guru mata pelajaran bebas menentukan materi yang diinginkan. Adapun karakteristik lain yang akan disampaikan, yaitu pertama mengenai bahasa Arab adalah bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di Mesir. Sebagian besar mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Arab. Adapun bahasa lain yaitu seperti bahasa Perancis, bahasa Inggris juga diajarkan untuk meningkatkan kemampuan multilingual siswa gitu. Kemudian yang kedua ada pendidikan agama, terutama Islam, merupakan bagian penting dari kurikulum pendidikan di Mesir, yaitu mencakup studi tentang Al-Quran, hadis, dan ajaran-ajaran Islami lainnya. Kemudian mengenai ujian naik kelas, yaitu ditetapkan pada grade 2, 4, dan 5 di akhir pendidikan menengah, siswa diwajibkan mengikuti ujian nasional atau sanawiyah amal, yaitu seperti pada grade 8 ya. Untuk sertifikasi pendidikan dasar, murid yang dinyatakan lulus mendapat sertifikat bisa melanjutkannya sebagai syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengenai jumlah skor sangat menentukan kualitas sekolah yang boleh dimasuki calon siswa. Jadi hal tersebut seolah-olah menentukan bahwa masa depan siswa atau anak-anak Mesir digantungkan pada perolehan nilai ujian. Hal tersebut merupakan salah satu celah atau kelemahan dalam sistem pendidikan di Mesir. Kemudian ada fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir ada pemerintah Mesir menyediakan pendidikan gratis di beberapa sekolah yang dikelola pemerintah. Selain itu, Mesir juga merupakan salah satu negara yang kaya di Timur Tengah, jadi sudah mampu menyediakan pendidikan gratis bagi mereka-mereka terutama yang kesulitan dalam hal ekonomi untuk pendidikan. Kemudian untuk struktur pembelajaran matematika di negara Mesir meliputi 1. Kurikulum resmi. Kurikulum matematika biasanya dirancang oleh Kementerian Pendidikan Mesir dan disesuaikan untuk setiap tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan menengah atas. 2. Bahan ajar. Bahan ajar juga berperan penting dalam pembelajaran matematika. Misalnya buku teks, materi pembelajaran, perangkat lunak pendidikan, dan sumber-sumber pembelajaran lainnya. 3. Metode pengajaran. Tenaga pendidik menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, latihan praktik, pemecahan masalah, dan proyek. 4. Evaluasi dan penilaian. Mencakup ujian, tugas rumah, proyek, dan penilaian lainnya. 5. Pembelajaran kolaboratif, yaitu kolaborasi antara mahasiswa ditingkatkan untuk memecahkan masalah matematika bersama-sama. 6. Teknologi pendidikan. Teknologi seperti komputer, perangkat lunak matematika interaktif, dan perangkat mobile mungkin digunakan dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi pemahaman matematika. 7. Pemahaman konsep. Pembelajaran matematika bukan hanya tentang menghafal rumus dan prosedur, tetapi juga tentang memahami konsep-konsep dasar. 8. Kemajuan individu. 9. Kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang dapat diimplementasikan di Indonesia dari kurikulum pendidikan di Mesir. Yang pertama adalah memilih guru-guru dengan seleksi pilihan yang terbaik untuk mengutamakan kualitas pembelajaran sebagai ujung tombak pendidikan. Yang kedua, para calon mahasiswa yang masing-masing memiliki kekurangan kompetensi dasar diwajibkan mengikuti program matrikulasi sebelum memasuki kuliah. Yang ketiga, mengintegrasikan pendidikan agama yang komprehensif dan inklusif dalam kurikulum agar membantu siswa memahami dan menghormati keberagaman agama. Yang terakhir, penyediaan pendidikan gratis serta pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam beberapa hal, pendidikan di negara Mesir dan Indonesia memiliki persamaan. Adapun perbedaan bisa kita jadikan refleksi dan evaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua hal bisa diimplementasikan di Indonesia. Kita harus mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi pondasi sistem pendidikan. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.